Rocky Gerung itu tidak akan mampu mereduksi kewibawaan dan kesuksesan Pak Jokowi. Dia sangat sadar itu. Buktinya dia sampai menghina, bukan mengkritik. Atau sudah tidak mampu lagi mengkritik Pak Jokowi. Cuma sebenarnya ia sedang mensabdakan dirinya di hadapan para pembenci Pak Jokowi. Rocky adalah simbol artikulasi bagi para pembenci Pak Jokowi. Sehingga Rocky diterima, lalu dipuja-puja, lalu kata-katanya diterima seolah firman dan sabda. Dia dipakaikan peci, lalu didaulat ceramah di masjid-masjid. Ada yang berharap ia segera menjadi mu'allaf agar setiap kata-katanya bisa disakralisasi. Itulah Rocky Gerung. Dia hanya laku di tengah-tengah pembenci Jokowi. Adapun pembenci Jokowi menganggap perkataan Rocky Gerung bagaikan firman dan sabda. Ini menggelikan sekali. Salam waras, salam cerdas, jangan pernah mau dibodohi. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana attitude Pak Jokowi sebagai seorang kepala negara ketika dikritik. Beliau menjawab semua kritikan dengan kerja yang nyata. Dan beliau tidak pernah berhenti kerja untuk rakyat Indonesia. Bahkan kritikan, nyinyiran Rocky Gerung pun beliau anggap itu persoalan yang biasa. Beliau tidak mau menghabiskan energi untuk meladeni nyinyiran Rocky Gerung. Terlebih lagi apa yang dilontarkan oleh si Rocky itu kan bukan kritikan. Lebih merupakan sebuah celaan dan cacian. Bagaimana kita menyikapi orang yang mencela dan mencaci? Menurut etika agama saja sudah jelas diktumnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ayat ini telah memberikan rumus bagi kita semua. Mustahil orang yang menghina akan lebih mulia dari yang dihina. Mustahil tukang nyinyir, tukang mencela akan mendapatkan kemuliaan melebihi orang yang dicela. Ayat ini menyadarkan kita semua, orang yang dihina, orang yang dicela adalah orang yang lebih baik daripada orang yang menghina. Justru sebetulnya semua celaan yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi sedikit pun tidak mereduksi kemuliaan beliau. Sedikit pun tidak menurunkan kewibawaan beliau. Justru pada kenyataannya beliau makin terhormat, makin mulia, dan Allah gerakkan orang-orang yang sadar untuk membela beliau demi membangun Indonesia maju. Adapun memang ketika kita merespon nyinyiran atau ujaran kebencian, kan sudah ada slogan yang sangat terkenal. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Atau dalam bahasa sederhananya, Rocky Gerung nyinyir, kinerja Pak Jokowi semakin bergulir. Rocky Gerung nyolot, kerjanya Pak Jokowi makin hot demi Indonesia maju. Baik, sekarang bagi pihak-pihak dalam tanda kutip oposannya Pak Jokowi atau oposan pemerintah, hendaknya menggunakan cara-cara yang cerdas ketika mengkritik. Kita sedang menghadapi era Indonesia maju. Tagline perubahan sebetulnya sudah tidak tepat untuk di-endorse sekarang ini. Ketika kita menyebutnya reformasi kembali, restorasi kembali, atau perubahan yang diinginkan, itu justru merupakan sikap kembali ke belakang. Cara berpikir yang terlambat sebetulnya. Karena kita sedang melangkah maju. Indonesia hari ini tidak membutuhkan perubahan kembali. Kalau perubahan itu kita maknai membongkar yang ada, merubah yang ada, artinya kita akan mulai dari nol lagi. Yang kita butuhkan hari ini adalah melanjutkan program yang sudah baik demi menyongsong Indonesia maju di tahun generasi emas tahun 2045 nanti. Nah, yang paling pantas untuk ini semua adalah sosok pemimpin yang sanggup melanjutkan program-program Pak Jokowi sekaligus juga membawa Indonesia maju.
Artinya memang melanjutkan program Pak Jokowi ini bukan cuma gimmick. Kan ada nih yang mengendorse Pak Jokowi, seakan-akan dekat dengan Pak Jokowi, seakan-akan dia punya kemampuan melanjutkan program Pak Jokowi, tapi gimmick. Kelihatan betul ini cuma gimmick saja. Pada kenyataannya belum tentu dia akan melanjutkan program-program yang sudah baik ini. Bagi anak muda Indonesia, yuk kita semua melangkah maju. Kita semua berkompetisi untuk menjadikan Indonesia negara besar. Coba kita tinggal melanjutkan apa yang sudah berjalan hari ini. Setidak-tidaknya dalam penilaian saya sebagai masyarakat biasa, ada 5 hal di antaranya bukti kesuksesan Pak Jokowi. Saya nyebutnya ini di antaranya, berarti masih banyak lagi yang lainnya. Anda bisa menyebutkan yang berikutnya dan yang berikutnya nantinya. Yakni yang pertama, pemerataan pembangunan. Dulu Jawa sentris, apa-apa yang dibangun di tanah Jawa, di Pulau Jawa. Hari ini Presiden Jokowi telah mampu melakukan proses pemerataan pembangunan. Sumatera dibangun, Ibu Kota Nusantara dibangun di Kalimantan, Papua pun dibangun. Tidak ada yang merasa dianaktirikan. Ini sungguh luar biasa. Indonesia dihadapkan dengan masa lalu, di mana kita punya persoalan infrastruktur yang mendasar. Ranking infrastruktur kita ranking ke-50 dari semua negara yang ada di dunia internasional. Sedangkan konektivitas jalan raya menempati ranking yang ke-109, saking buncitnya. Melihat data dan fakta ini, Pak Jokowi habis-habisan mengerahkan segala daya upaya untuk membangun infrastruktur demi menyatukan Indonesia. Ini pertama. Yang kedua, kebijakan hilirisasi dan pembatasan impor. Ini sungguh luar biasa. Beliau melarang ekspor bauksit, ekspor batu bara, ekspor nikel, ekspor minyak kelapa sawit. Jadi jangan lagi bahan mentah yang kita jual ke luar negeri. Yang kita ekspor adalah barang setengah jadi atau barang jadi. Dan Indonesia sangat diuntungkan. Dan keuntungannya ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan beliau dengan tegas melakukan evaluasi terhadap impor. Makanya banyak sekarang yang ngakal-ngakali impor, ditangkap kejaksaan, ditangkap KPK dan lain sebagainya. Gunakan produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga, dunia internasional mengakui Indonesia adalah negara tersukses dalam bertahan terhadap goncangan COVID-19. Kemudian yang keempat, karena beliau adalah pemimpin sipil, karakteristik seorang sipilnya sangat dominan sekali. Ini ditunjukkan kemampuan beliau membangun harmoni, merangkul lawan menjadi kawan. Selama ini kita dihadapkan dengan fenomena ketika orang berkuasa yang nggak milih dia dikucilkan, lawannya dipukul. Kita sedang dihadapkan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Betapa Pak Jokowi dengan jiwa besarnya, dengan kepemimpinan sipilnya, mampu merangkul lawan menjadi kawan. Itulah mengapa kita sangat menginginkan sosok Ganjar Pranowo yang siap melanjutkan Pak Jokowi. Karena beliau memiliki kesamaan sifat. Siapapun tidak dianggap lawan, tapi siapapun dianggapnya sebagai teman untuk bekerja sama demi membangun dan membesarkan Indonesia. Artinya memang untuk membangun Indonesia harmoni butuh keteladanan dari sosok presiden untuk merangkul beragam macam perbedaan. Sehingga kita akan masuk ke era Indonesia maju, di mana kita dihadapkan dengan warna baru kebangsaan kita. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, kita tetap menyatu dalam satu Indonesia. Ini ciri negara maju, inilah ciri negara besar. Dan kemudian yang kelima, Pak Jokowi secara pribadi telah memberikan keteladanan, harmoni antara beragama dengan bernegara. Beliau adalah sosok pemimpin yang nasionalis. Tapi di saat yang sama, beliau adalah pribadi yang sangat religius. Antara nasionalisme dan religiusitas dipadukan dalam satu karakter seorang pemimpin. Inilah yang kita cari demi Indonesia maju. Ayo kita semua optimis. Mari anak muda Indonesia